segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari kitab Mika, pasal yang kelima, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Khotbah pada perayaan Natal umum. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 70 gembala, bahkan 80 pemimpin manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya tidak masuk dalam peta, yaitu Betlehem yang sangat kecil. Tidak pernah diperhitungkan orang kota Betlehem yang sangat kecil. Bahkan dari para nabi sebenarnya ditinggalkan ini. Kira-kira 7 kilometer jaraknya dari Yerusalem. Itulah kota Betlehem. Tapi kota yang sangat kecil, yang tidak terkenal, yang tidak ada apa-apanya, sekarang dipergunakan oleh Bapa di surga menjadi kota yang sangat besar dalam perayaan malam Natal ini. Oleh sebab itu saudaraku, hal-hal apa yang terjadi di Betlehem, kota kecil itu? Pertama mari kita lihat perjuangan Yusuf dan Maria. Perjuangan Yusuf dan Maria sampai ke Betlehem. Coba kita bayangkan perjalanan yang suka melelahkan. 7 kilometer mereka lalui dalam keadaan Maria mengandung. Perjalanan yang melelahkan. Dan ketika mereka sampai dikatakan di Betlehem, tempat penginapan tidak ada lagi. Karena Betlehem ini kota yang kecil. Tidak pernah dipersiapkan ada penginapan. Kurang lebih 700 tahun setelah Nabi Mika menubuatkan ini, maka peristiwa ini terjadi. Yusuf dan Maria berjalan di tengah malam yang kedinginan. Yesus lahir. Yesus lahir di tengah-tengah keluarga, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Sekali lagi, Yesus lahir di tengah-tengah keluarga, suami istri, yaitu Yusuf dan Maria. Maka malam hari ini juga saya akan mengajak Yesus lahir di setiap keluarga Jemaat HKBP Bandung Reformanda. Yang pertama sekali Yesus lahir dalam keluarga. Maka malam hari ini saya mengajak saudara, baik yang beribadah malam hari ini, baik yang live streaming, mari kita jadikan Yesus lahir di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Itu yang pertama. Jangan hanya perayaannya saja, tapi harus nyata. Bagaimana Yesus lahir di tengah-tengah keluarga, keluarga kecil Maria, Yusuf dan Maria. Demikian juga harapan saya malam hari ini. Tidak hanya perayaan, tapi Yesus Raja Damai itu benar-benar lahir
di dalam keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih melihat bagaimana malaikat surgawi. Bagaimana malaikat surgawi bernyanyi atas kelahiran Yesus. Sungguh luar biasa tadi itu, liturgi terakhir. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Nyanyian malaikat surgawi mengatakan bahwa alam raya semua ciptaan Tuhan memuji Dia yang lahir dan dikembalikan pada asasnya. Bahwa kemuliaan Allah, kemuliaan itu adalah milik Allah di surga. Sekali lagi, kemuliaan itu adalah milik Allah di surga. Milik manusia adalah damai sejahtera. Jangan dirubah. Jika malaikat surgawi mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang mau dikatakan malaikat bahwa kemuliaan itu haruslah milik Bapa di surga dan milik manusia adalah damai. Ya, jangan dibalikkan. Jangan manusia menjadi mulia, tidak. Jangan sekali-sekali dibalikkan, salah nanti. Kemuliaan itu milik Bapa di surga. Milik manusia adalah hanya damai sejahtera. Dan kelahiran Yesus membawa damai sejahtera. Yesus mendamaikan manusia dengan Allah yang sebelumnya telah hilang. Jika malaikat bersaksi, bernyanyi, mengatakan kemuliaan itu Bapa di surga dan damai itu milik manusia, maka kelahiran Yesus betul-betul menjadi pembawa damai. Oleh sebab itu saya mengajak saudara, jangan kita sekali-sekali mengambil hak Allah. Hak Allah adalah kemuliaan. Jangan kita ambil itu. Tapi marilah kita perjuangkan damai. Di mana kita hadir di situ kita ada damai. Jangan kita ambil hak Allah. Karena kemuliaan itu adalah hak Allah. Bahasa Batak menarik. Hasa ngapom ma di debatah na digijang. Dami ma di tanah on. Sangapi na puna di debatadwe. Unang luja hita ka dari portibion mangalului sangap. Asa marsanga pau na hita dang militei. Dang na punatta sangapi. Na puna di debataro sangapi. Hola damaido na puna di jolpa. Maka saudaraku saya mengajak. Jangan perlu mencari kemuliaan. Tapi pertahankanlah supaya di mana saudara ada, di situ ada damai. Yang ketiga saudaraku, peristiwa-peristiwa terjadi di Bethlehem adalah kaum miskin, kaum papa, kaum yang termarginal. Yaitu ketika para gembala turut juga menerima kabar kelahiran Yesus. Yang pertama sekali selain para malak yang menerima kabar kelahiran Yesus adalah orang-orang paling kecil. Maaf, bukan orang-orang di istana, tidak. Tapi para gembala. Gembala itu adalah orang-orang yang termarginal. Orang-orang yang disingkirkan. Orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tapi mereka pertama sekali mengingat, menerima kabar kelahiran Yesus Kristus. Ada dulu di kampung kami, awang nona juli hutan kami nama tua, amat topar mabu do. Ale asal dapok malam songonon, mari di mana tangis don asal sonang ni borngin nai. Asal mangidi ho sonang ni borngin nai tangis. Sedeti husuk kume mana. Opung, puasa tangis so mangidihon sonang ni borngin nai niku. Saru baru mulai najulu ngau Natal keluarga. Puasa tangis so mangidihon sonang ni borngin nai niku. Yelusi mana songonon. Aung dope jol mano lea di botoho guru nami. Nung ngasorang di baran pinaha. Mati mesti dipersilakon. Kula ni mana do? Ini mana? Jadi sehingga ketika dia bernyanyikan malam kudus, dia selalu menangis mengingat penderitaan. Yang mau saya katakan, demikian Yesus datang kepada orang-orang kecil. Kaum-kaum tertindas. Yesus menyapa mereka agar mereka mampu berdamai dengan keadaan dan situasi mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Yang keempat, ternyata cakrawala bintang bersaksi juga atas kelahiran Yesus. Sehingga orang-orang pintar, para astronom
yang mengerti dengan perbintangan dari timur, kemungkinan besar dari Mesir. Mereka datang menghadap Herodes. Mereka menghadap Herodes. Coba saudara, saya yakin mereka orang Majus ini adalah orang-orang pintar, orang-orang kaya. Tidak segampang itu saudaraku masuk ke istana Herodes, tidak. Sangat sulit. Tapi mereka datang ke istana Herodes, menghadap Herodes dan mengatakan, menanyakan di mana raja di raja lahir. Khotbah malam hari ini di mana terrealisasi? Nas ini di mana terrealisasi? Itulah pendapat bagi orang-orang pintar, orang-orang Majus, orang-orang terpelajar. Mereka mampu bertanya menerobos ke dalam kerajaan Herodes. Maka nas ini dibacakan. Bethlehem, kota kecil, kota roti, di sana lahir. Pergilah, beritahukan kepada kami. Tapi saudaraku, tema Natal tahun ini dari PGI, mereka tidak kembali ke jalan Herodes. Mereka tidak kembali ke jalan Herodes. Mereka pulang dari jalan lain. Yang artinya setiap orang yang bertemu dengan Yesus harus mampu hidup di dalam damai sejahtera. Sehingga pada malam hari ini saudaraku yang terkasih, ketika Raja damai sejahtera lahir di tengah-tengah keluarga kita, para malaikat surga telah menyaksikan, para gembala telah turut bersukacita, para bangsawan juga turut bersukacita. Maka malam hari ini kita diajak, ketika Raja Damai telah lahir, kita diajak untuk hidup di dalam damai sejahtera. Kita diajak untuk hidup di dalam sejahtera. Kita diajak untuk hidup di dalam Dia yang lahir, yaitu Raja Damai tersebut. Kita harus mampu hidup di dalam damai sejahtera. Ketika kita hidup dalam damai sejahtera, tidak ada lagi perlawanan. Jadi katakan, ketika musuh kita datang, dari Asyur datang untuk memberontak, ketika damai sejahtera itu ada bagi kita, maka hidup kita perlu damai sejahtera. Tidak akan ada pertikaian. Tidak akan ada pertikaian. Lalu pertikaian, mengapa ada pertikaian? Karena ada kepentingan. Herodes ingin ada kepentingan, maka hidupnya penuh dengan dendam. Sebab itu orang yang hidup di dalam damai sejahtera tinggalkan pertikaian itu. Tapi biarkan Yesus yang lahir itu benar-benar hidup di dalam hati. Maka saudara dengan penuh cinta kasih mengucapkan selamat Natal bagimu. Selamat Natal bagi keluargaku. Selamat Natal bagi tetanggaku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur malam hari ini bahwa pertama sekali Yesus lahir di tengah-tengah keluarga, suami istri Yusuf dan Maria. Maka demikian juga halnya kami pada malam hari ini. Yesus akan lahir di tengah-tengah keluarga kami. Maka kami jadikan rumah kami sebagai palungan bagi Yesus. Ketika malaikat surgawi bernyanyi dan bersaksi bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah, maka milik kami manusia yang berdosa ini, manusia yang telah kampuni dosanya, adalah damai sejahtera. Kiranya damai itu senantiasa ada di dalam diri kami, sehingga kami mampu berdamai dengan siapapun. Para gembala juga bersyukur mereka orang-orang kecil yang menerima Yesus, namun dalam kekecilan tersebut mereka sungguh bersukacita. Biarlah kiranya kami mampu hidup di dalam damai sejahtera. Ketika kami telah menerima Yesus, maka kami akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga para orang Majus, mereka kembali ke negerinya dengan jalan yang Tuhan tuntun. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami, sehingga kami penuh hidup, syukur, dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa dalam Yesus buat firman-Mu. Biarlah perayaan Natal umum ini membuahkan berkat yang melimpah bagi kami ketika Yesus Kristus benar-benar hidup di dalam rumah tangga kami.
Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Amin.